Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Kita diberikan kesehatan, berikan iman, hidayah, sehingga sampai hari ini kita masih bisa beraktivitas, kita bisa beribadah, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa puasa Ramadan, kita bisa sholat taraweh, melakukan qiyam, tilawah. Semuanya ini kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa menjalankan ini semuanya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini benar-benar diterima oleh Allah, menjadi amal sholihan makbulah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam mari kita senantiasa sampaikan, panjatkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan beliau dan beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan akhirnya kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita bertemu lagi dalam kajian selama bulan Ramadan. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi setidaknya ini adalah sebuah perwakilan atau sebuah interpretasi dari pengajian kita yang selama ini mungkin tertunda. Maka dari itu tema yang kita bahas yaitu tentang 4 golongan yang diharamkan tersentuh api neraka. Subhanallah. Walaupun orang jahat, walaupun dia ahli maksiat, yakin tidak ingin masuk neraka. Semuanya kita tidak ingin masuk neraka. Kita senantiasa berdoa, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Kita juga menyelipkan di akhir doa kita yang kita kenal dengan doa sabu jagat. Ini jaza langsung dari Allah Subhanahu wa taala, doa dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah kita minta kebaikan di dunia, kita minta kebaikan di akhirat. Akhirnya kita tutup juga, wa qina adzabannar. Dan jagalah kami ini dari siksa api neraka. Karena kita semuanya tidak ingin masuk neraka. Maka dari itu hadirin, banyak cara sebenarnya yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya agar kita terhindar, agar kita selamat dari api neraka. Maka ada satu hadis yang bisa menjadi renungan pada kesempatan kali ini. Sebuah hadis, sebenarnya hadis ini sederhana, tapi kalau kita mampu menjalankannya, insya Allah sesuai dengan janjinya Rasulullah, kita akan dijauhkan dari api neraka dan kita juga akan mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang tentram, yang bahagia. Hadis yang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Maukah engkau aku beritahu, yaitu orang-orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul. Kalau seandainya kita jadi posisi kita sebagai pada saat itu, posisi di sisi Rasulullah, kemudian diberi tawaran seperti ini, diberitahu, pasti kita sama seperti sahabat. Kita akan menjawabnya, iya Rasul. Bala ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan ciri-ciri mereka yang tidak akan tersentuh api neraka.
Qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ada 4 yang tidak akan tersentuh api neraka. Mari kita renungkan dan mari kita jalankan bersama-sama agar kita terhindar dari api neraka. Yang pertama, hayyin. Hayyin ini adalah orang yang memiliki ketenangan batin. Hidupnya tenang, tidak mudah marah, emosionalnya stabil. Ini tidak semudah yang kita katakan. Ini sulit kalau tidak melalui proses latihan. Karena emosi terkadang ini meletup-letup, apalagi kalau kita punya kuasa. Kalau kita punya jabatan, setan selalu lihai untuk menggoda kita agar akunya keluar. Sehingga di saat ada orang yang tidak tunduk, tidak taat, atau mungkin tidak sesuai dengan pemikirannya, setan langsung mempengaruhi pikiran kita. Kita langsung keluar, aku harus diikuti. Subhanallah. Pribadi yang tenang adalah pribadi yang dekat dengan Allah. Pribadi yang tenang ada pribadi yang melihat segala sesuatu dari sisi positif. Pribadi yang tenang adalah pribadi yang tidak mudah untuk menaruh buruk sangka pada orang lain. Karena pribadi yang tenang ini menganggap semua yang diberikan Allah ini adalah yang terbaik. Terbaik. Semuanya butuh proses untuk menikmati, untuk memiliki pribadi yang seperti ini. Makanya jiwa yang tenang, pribadi yang tenang, dialah yang akan dipanggil begitu mesra di akhir hayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah dalam surgaku. Subhanallah. Pribadi yang tenang adalah pribadi yang benar-benar menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat semuanya ini adalah kebaikan. Tidak di saat tidak sesuai dengan hatinya. Yang dilihat bukan perbedaan, tapi persamaan. Di saat kita berbeda pendapat, disikapi dengan santun, tidak mencari kesalahan, tapi kita cari kebaikan. Maka terkadang kebiasaan kita, akui atau tidak, di saat ada saudara kita memiliki kebaikan jumlahnya 9, kemudian memiliki kejelekan 1 kejelekan. Biasanya kita lebih sibuk mengurus yang 1 kejelekan tersebut. Kadang kita membesar-besarkan yang 1, yang jelek. Padahal itu sederhana. Padahal itu remeh. Tapi berhubung karena memang hati yang tidak tenang, karena memang rasa iri dengki yang ada dalam hati, akhirnya yang berbeda itu yang digoreng sedemikian rupa, akhirnya menjadi sebuah masalah besar. Padahal itu sederhana. Itu sederhana. Dan itu adalah suatu yang biasa. Maka dari itu, orang yang hatinya tenang adalah mereka yang merasa dan melihat segala sesuatu dari sisi positif, bukan dari sisi negatif. Ini semuanya memang berat, tapi butuh proses, butuh latihan. Maka dari itu, orang yang memiliki hati yang tenang, hayyin, dia akan diharamkan tersentuh api neraka. Kemudian yang kedua, setelah hayyin, di situ disebut adalah layyin. Layyin, lembut. Layyin, santun. Ketika dia berbicara, bertutur kata, menyenangkan hati orang lain. Ketika dia berada dimanapun, bergaul dengan siapapun, orang lain senang dengan keberadaannya. Ini kalau tidak didasarkan dari hati yang bersih, maka ini akan sulit keluar perkataan yang bersih.
Makanya ada sebuah mahfudhat, lisanul fata nisfun wa nisfu fuadu. Apa yang terucap dari seseorang, setidaknya itu adalah wakil dari isi hatinya. Wakil dari kepribadian yang ada dalam hatinya. Orang yang hatinya bersih, yang diucapkannya juga menyenangkan hati. Maka dalam sebuah mahfudhat lagi, wa ainur ridho an kulli aibin kalila kama anna ainus sukhti tubdil masawi. Orang yang ridho, orang yang suka, orang yang cinta, sejelek apapun orang yang dicintai, di hatinya dia pasti baik. Di hatinya pasti ada rasa cinta. Semua dikatakan dia baik. Apapun yang dilakukan dia baik. Karena apa? Karena dia ada rasa cinta, ada rasa senang. Tapi kebalikan, orang yang punya rasa benci. Sekali lagi saya ulangi, orang yang punya rasa benci, tidak suka, apapun yang diucap oleh orang yang tidak disukai, walaupun itu benar, pasti baginya salah. Sudah tidak bisa dipungkiri. Karena benci, yang didahulukan itu karena benci. Orang yang seperti ini seandainya berbeda, kasih dalil 1000 kali, tidak akan bisa menerima. Karena dasarnya adalah sudah bukan objektif lagi, dia subjektif. Pribadinya memang karena terlanjur benci. Subhanallah, na'udzubillah. Maka dari itu, berat memang ini. Sederhana, tapi berat. Jadi untuk bertutur kata santun, untuk bertutur saat kata menyenangkan hati orang lain, semuanya butuh proses, semuanya butuh latihan. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah kita akan mudah dan ringan menjalankannya. Seperti senyum, sederhana, kita hanya tersenyum. Senyuman ini kan sedekah. Tabassamuka ala wajhi akhika sedekah. Tapi ini kalau kita nggak latihan, berat. Jadi senyuman kita seakan-akan senyuman palsu. Bukan senyuman asli, murni, yang terlahir dari hati yang cinta. Maka kriteria yang kedua setelah hayyin, layyin, bisakah kita menjalankannya? Tutur kata kita, bisakah selembut hati kita? Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah hayyin, kemudian layyin, tutur kata yang lembut. Kemudian yang ketiga itu qarib. Qarib ini adalah akrab. Paruh bahasa Jawa adalah nyemana. Semuanya dijadikan sahabat, semuanya dijadikan partner, semuanya dijadikan teman, bukan dijadikan musuh. Sehingga akhirnya muncul kebencian. Siapapun orangnya, walaupun itu berbeda, dia adalah saudara kita. Dia adalah teman kita. Dia adalah sahabat kita. Kalau sudah seperti itu, dengan siapapun kita bergaul, kita akan nyaman. Tapi kalau yang ada permusuhan di antara kita, ketika kita bergaul dengan si fulan, yang kita ingat adalah kejelekannya, bahkan mungkin kita sudah benci padanya, maka muncullah dendam, muncullah musuh, benci, muncullah permusuhan, bukan persahabatan lagi. Kalau sudah seperti ini yang terjadi, maka keharmonisan akan hilang. Kenyamanan, ketenangan batin juga akan hilang. Karena di mana-mana kita akan ketemu musuh. Di mana-mana kita akan ketemu orang yang kita benci. Terus lantas di mana kita akan tinggal? Kalau semuanya kita anggap musuh. Subhanallah. Ketika kita duduk di kantor, di situ ada orang yang kita tidak sukai, yakin tidak nyaman hati kita. Di saat kita di mana di masyarakat, kita sudah bermusuhan dengan tetangga depan, tetangga kiri, tetangga kanan, bahkan teman kita sesama ke masjid, sama di masjid, mungkin kita bertemu, subhanallah, naudzubillah. Berarti dasarnya adalah hati yang tidak bersih, hatinya adalah hati yang kurang bersih. Subhanallah. Maka dari itu, dari majelis ini, usikum wa iyaya, dimanapun kita berada, jadilah kita pribadi yang menyenangkan hati. Jangan cari permusuhan.
Lihat persahabatan, persatuan, kedepankan persatuan, kedepankan persamaan. Insya Allah kita akan menemukan kenyamanan dalam hidup kita. Qarib. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita berusaha untuk menjadi pribadi yang hayyin, tenang, kemudian layyin, bertutur kata lembut, qarib, kita berusaha untuk senantiasa mudah bergaul, nyemana, banyak teman, banyak sahabat. Kemudian yang terakhir ini sahlun, mudah. Tidak mudah untuk menyulitkan orang lain. Suka untuk mempermudah urusan orang lain. Subhanallah. Ini pribadi yang luar biasa. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Maka kalau ada orang yang mempersulit sesuatu yang mudah, cepat atau lambat, Allah akan menggantinya dengan kesulitan yang serupa. Karena janji Allah dalam hadisnya Rasulullah, man yassara muslimin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan urusan orang Islam, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Subhanallah, subhanallah. Kita memudahkan orang lain, Allah akan memudahkan kita. Maka kalau ini kita sadari, insya Allah kita akan mudah membantu orang lain. Kita tidak akan mempersulit permasalahan orang lain. Apalagi kalau kita punya jabatan. Apalagi kalau kita punya jabatan. Jangan mudah mempersulit urusan orang lain. Bisa jadi Allah akan mempersulit hidup kita. Mungkin bisa jadi bukan diri kita. Akan menimpa istri kita. Mungkin bisa jadi mungkin bukan istri kita. Tapi bisa jadi itu akan menimpa anak turun kita. Karena janji Allah pasti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, kalau itu baik maka Allah akan balas baik walaupun itu sebesar biji sawi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan siapa yang melakukan kejelekan walaupun itu sebesar biji sawi, Allah akan membalasnya. Dan janji Allah itu sudah pasti. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Maka dengan ada 4 kriteria ini, berusaha kita untuk menjalankan itu. Jadi pribadi yang tenang, apapun persoalannya dihadapi dengan tenang, dengan pribadi yang lain yang santun, dengan siapapun kita tawadu, bersopan, berucap yang menyenangkan hati, dengan pribadi yang qarib, nyemana, membuat orang lain suka bergaul dengan kita, bersahabat dengan siapapun. Semuanya adalah sahabat, semuanya adalah saudara. Dan yang terakhir, sahlun, memudahkan urusan orang lain. Insya Allah 4 ini kita jalankan, kita akan dijauhkan, bahkan diharamkan tersentuh api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dibimbing, mendapat bimbingan dari Allah untuk bisa menjalankannya ini. Usikum wa iyaya binafsi bittaqwallah. Mohon maaf atas segala khilafan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap jaga semangat, jaga diri baik, jaga kesehatan, tetap bahagia, tenang, sehingga kita bisa selamat. Dan mudah-mudahan wabah ini segera diambil oleh Allah. Kita bisa beraktivitas lagi seperti semula. Kita bisa berkumpul lagi, kita bisa ngobrol lagi, bercengkrama lagi. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan izin Allah wabah corona ini segera berakhir. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.